Perengkuan ini nanti saya sampaikan tentang keterangannya setelah teman-teman praktek ya. Yang terjadi bagaimana, rasakan sendiri, datang sendiri, rasakan sendiri, alami sendiri. Ehipasiko, kata Romo. Ya Pak Gusti ya, ehipasiko. Datang sendiri, alami sendiri, saksikan sendiri. Hal-hal lain kita rengkuh saja. Karena itu ini saya mau sampaikan tentang Rahayu Mas Bonang. Ya, Rahayu. Saya mau sampaikan tentang nafas perengkuan. Kebetulan nafas perengkuan ini ketika dari NTB 2 minggu berikutnya ke Jember, 2 minggu berikutnya ke Banyuwangi. Nah, kemarin waktu di Jember belum saya sampaikan karena memang belum diizinkan gitu. Nah, sewaktu pulang dari Jember baru dibuka untuk disampaikan ke teman-teman perempuan ini. Akhirnya teman-teman Jember ketemu lagi waktu kita pulang dari Banyuwangi kemarin. Nah, tentang nafas perengkuan ini memang baru saya sampaikan di Banyuwangi. Nanti di Pontianak yang dijadwalkan tanggal berapa ya? 18, 19, 20 kalau nggak salah. Tanggal 19 Mas Bonang. Tanggal 19 Datuk ya. Ya, nanti akan kita sampaikan lagi. Nah, sebelum itu kalau nafas perengkuan ini bisa saya sampaikan melalui Zoom. Makanya Zoom-nya ini perengkuan agung. Nanti kita langsung praktek ya. Ya, habis ini lagi langsung praktek lah. Perengkuan ini nanti saya sampaikan tentang keterangannya setelah teman-teman praktek ya. Yang terjadi bagaimana, rasakan sendiri, datang sendiri, rasakan sendiri, alami sendiri. Ehipasiko, kata Romo. Ya Pak Gusti ya, ehipasiko. Datang sendiri, alami sendiri, saksikan sendiri. Kalau tidak disaksikan, dialami sendiri, tidak sah nanti. Ya, kita langsung masuk ya. Tekniknya seperti ini. Air kehidupan itu, air Mahapawitra itu atau Tirto Khayat, ya, air kehidupan, air keabadian. Barang siapa yang mampu menyerap, meminum air itu, maka dia masuk ke kehidupan abadi, keabadian. Air itu, air Mahapawitra itu ada di dalam diri kita. Dia bukan air seperti kopi gitu ya, bergelas-gelas. Hanya 1 atau 2 atau 3 tetes saja. Nah, sekali lagi air itu ada pada diri kita, semuanya ada. Air itu mampu kita minum, kita serap, kita temukan hanya dengan jalan makan
penekanan kita kasih kepada alam semesta, kepada semua makhluk, tidak pada guru. Makhluk yang kelihatan mata, makhluk yang tidak kelihatan mata, makhluk yang beragama atau makhluk yang tidak beragama, semua kita rengkuh dengan kasih sayang. Makanya dinamakan perengkuhan. Ini butuh tangan tidak terkendala oleh atau oleh apapun ya. Kedua tangan ini bisa bergerak bebas. Kalau duduk berdekatan kan tabrakan nanti tangannya. Bisa dilakukan dengan duduk, bisa juga dilakukan dengan berdiri. Kalau berdiri akan lebih dahsyat, lebih asik. Apalagi diiringi dengan musik yang bukan musik qasidah ya, musik yang lebih menghentak. Nanti bisa dicoba sama teman-teman. Sangat sederhana dan luar biasa. Tutup mata sebelumnya ya, mantra ji digung dulu supaya benar-benar netral dan semuanya terkondisikan dengan baik. Nah, setelah gong, tarik nafas melalui mulut halus. Lebih baik tutup mata. Ketika menarik nafas, dari inti diri kita keluarkan energinya ke seluruh tubuh, ke seluruh pori-pori tubuh, pori-pori tubuh, ke seluruh sel tubuh. Karena kita tahu sel itu yang maha kecil ya, sel kita, tubuh kita ini, entah itu sel kulit, sel darah, sel rambut. Dari satu sel itu saja, semua informasi tentang kehidupan kita ada. Teknologi cloning itu cuma mengambil sel dari tubuh kita, entah itu dari sel darah, sel air susu, sel kulit, sel otak, diambil dan di-cloning, itu akan bisa menjadi individu baru. Saya membicarakan tubuh fisik ya, sel tubuh, karena sel itu ada barangnya. Nah, artinya apa? Betapa yang kecil, bagian terkecil dari diri kita, itu ada yang maha besar. Artinya untuk ukuran besar dan kecil, ini sudah skalanya berbeda, sudah mindsetnya sudah digeser ya, bahwa di dalam yang maha kecil dari diri kita ini ada yang maha besar. Tarik nafas melalui mulut, langsung energinya sebarkan ke seluruh tubuh. Kalau peleburan kan naik ya, ini ke seluruh pori-pori dan sel tubuh dengan lembut dan panjang. Nah, Mas Bang. Ya, Rahayu, langsung saja Mas, biar enggak terputus saya. Langsung saja ya teman-teman ya. Tarik nafas dari mulut, keluarkan ke seluruh sel tubuh, keluarkan ke alam semesta. Amati dan rasakan, terus tarik melalui mulut. Tubuh kita akan membesar dan kemudian bersatu dengan semesta, hilang. Ketika menghembuskan nafas, kita dorong lagi terus keluar.
menghembuskan nafasnya pakai mulut juga, pakai hidung bisa. Tarik lagi dengan mulut. Lakukan 5 kali saja. Saya kasih kesempatan teman-teman. Yang masih bertanya tentang teknis, saya persilahkan 1 menit saja. Tentang teknis perengkuan ini tadi. Kalau tidak ada, langsung dipraktekkan teman-teman. Rahayu Mas. Ya, Rahayu Mas Tauhid. Juga mewakili teman yang lain. Untuk tarik nafas, apakah tetap dikunci di titik bah pusar dan cakra dasar Mas? Sebelum kita idealnya di situ, bagi teman-teman yang sudah bisa masuk dalam kesadaran pusar itu, memang dari situ sumbernya Mas Tauhid. baik. Ya. Makasih. Cuman kalau bagi teman-teman yang belum mampu ke titik kesadaran titik pusar itu, udah asal tarik nafas saja. Asal tarik nafas dari mulut, karena apapun kejadiannya ketika kita menarik nafas, energi dari bawah pusar terikut. Iya Mas, Rahayu. Rahayu. Rahayu Mas. Rahayu. Kalau saya praktekkan seperti Mas Bonang yang jelas waktu di NTB, seperti angka kali itu. Karena saya enggak tahu namanya cakra juga Mas ya. Setelah selama ini saya nggak pernah mempelajari yang namanya cakra-cakra itu, saya tidak tahu. Nah, setelah saya praktekkan di angka kali di sewaktu di NTB. Oh, di huruf X itu? Ya, huruf X itu. Nah, ternyata di titik yang tengah itu, ternyata di sana dia mengantar kemana dan di mana, semua titiknya di sana. Oh ya, itu Mas Tauhid di titik itu. Ini tentang filsafat huruf X ya. Nanti saya akan sampaikan juga ke teman-teman. Di situ memang sudah tidak ada besar kecil, tidak ada luar dalam, tidak ada dualitas ya. Kadang yang waktu keluarnya itu sudah tidak kelewat, bebas dia sekarang mau keluar lewat samping bisa, lewat depan bisa, lewat belakang bisa. Oh, berarti ini titiknya. Berarti saya jawab sendiri jadinya ya. Oh, begini ya. Akhirnya dia tidak bebas. Dia tidak ada titik juga Mas Tauhid. Tidak ada cakra juga. Saya juga mau pelajari masalah cakra, saya juga bingung gimana mau pelajarinya cakra ini gitu. Makanya yang saya tahu titik itu aja sudah, ternyata titik itu kadang dia keluar lewat pusar juga bisa, dia keluar dia. Saya coba dia di lubang-lubang ketujuh di dalam tubuh saya. Ternyata kemana saya arahkan mau dia keluar, dia keluar lewat sana. Iya, memang seperti itulah. Kan saya sudah pesan. Rahayu. Saya sudah pesan. Ya, Rahayu semuanya. Mas, bahwa tidak bertubuh ya. Pada akhirnya teknik itu urutan kesekian. Ya. Sekarang kita lakukan dulu nafas peleburan tadi. Saya kasih waktu 5 kali tarik nafas saja. Saya mute all semuanya. Saya bisukan. Nafas hidung. Kalau ada gerakan tangan, bebaskan, jangan dihalangi. Nanti ada perengkuan seperti ini atau seperti apa, bebaskan tangan. Tangannya begini dulu. Nah, mulainya dengan tangan posisi seperti itu. Monggo bebaskan diri, jangan ada ketakutan, kekhawatiran atau apapun. Lakukan perengkuan, digung dulu, tarik nafas dari mulut pelan, yang sambil
jualan ngikuti saja, nanti baru praktek di rumah. Usman, gimana? Aset Mas, cuma iseng-iseng, tapi seperti pegang matahari, pegang bumi, ya, merinding juga Mas. Keren deh, keren. Sebentar lagi dicoba di rumah. Oh iya, ini tadi kan percobaan aja tuh. Iya, siap Mas. Serius. Rahayu Mas. Ya, Rahayu, Supri, monggo. Tangan bergerak sendiri kayak burung itu Mas. Kayak burung. Maksudnya burung waktu apa? Waktu terbang. Sering kali Mas kalau meditasi. Ya, nanti coba lagi dulu. Terus Rahayu, ya. Rahayu. Saya merasakan di Cakra Mahkota ini selalu ini Pak, energinya luar biasa di sini. Terus Tangan-tangan mengatup. Terus? Itu Pak, yang saya rasakan ya itu. Jadi di sini sampai Rahayu Gusti. Oh gitu. Rahayu Gusti. Ya. Rahayu Mas Bonang. Rahayu. Ini yang saya rasakan tuh di belakang kepala ini kayak kesemutan sampai ke cakra mahkota Mas. Yang tangan ini. Ya. Ya sini bawah. Terus bagian tubuh tangan lain. Ini kayak bagian tubuh lain. Tadi badan saya kan nggak enak Mas, panas dingin memang kena ini flu. Sekarang tambah enak, ini keringetan semua hilang yang panas dingin. Oh ya. Energi kehidupan kita transferkan ke alam semesta itu. Daya hidup, daya kerahmatan, kita merengkuh, kita peluk itu terjadi ya apalah, bisa merasakan sendiri ya rasanya gimana kalau sedang memeluk sesuatu yang sangat dirindukan. Nyaman Mbah, nyaman. Nah itu otomatis kebahagiaan dan kenyamanan itu muncul sebagai efek dari kemestian yang telah mampu kita lakukan. Ada sebuah cerita ini menarik waktu di Banyuwangi kemarin. Nah, ini bukan perengkuan ya, waktu itu pendayaan ke bumi dengan kanan ini melangkah. Putus-putus Romo. Diikuti dengan mantra Om. Baru sekali melangkah, ada salah satu teman kita di Banyuwangi. Maindi, Rahayu Maindi. Ya, ada di sebelah saya. Ada salah satu teman di Banyuwangi yang usianya sudah sepuh. Rahayu Mbak. Baru dirayu, sehat selalu. Sama-sama Mas. Kangen sama Mbak Indi nih. Udah lama nih. Kapan ke Bogor lagi? Ma Indi, I love you. Baru di. Kan kita rencanakan Rudy untuk sarasehan lagi Jakarta nih. Perlu. Tinggal diculik aja saya sudah.
Sanggar Gadok menunggu. Siap. Saya Siap. lagi Pak Indi. Rahayu nganter ini loh. Waduh, dia Pak Indi, Rahayu. Rahayu semuanya. Rahayu. Pak Windy, Mbak Yu. I love you. Mbak Kartika. I love you, Mbak Indi. Sudah dilanjut dulu. Rahayu, Mbak Indi. Iya, Mbak Yu. Ya. Rahayu semuanya. Lagi. Oh, bab kangen ki ya ketemu. Bab kangen loh. Oh, nganter makanan ini. Apa? Teman ini kalau malam ke sanggar bawa bungkusan, terus saya punya program menurunkan berat badan kan, bertentangan ini dengan hukum alam ini. Ya, artinya terjadi sebuah kemestian, dan ketika kemestian itu terjadi, maka hal-hal yang mendasar yang menjadi tugas-tugas kehidupan kita akan terjadi begitu saja. Merengkuh alam semesta. Habis ini kita perengkuhan lagi, karena itu tadi kan pendahuluan aja. Nanti kita lakukan lebih lama. Yang terjadi, tubuh kita melebur dengan alam semesta. Melebur ketika kita tarik nafas tadi ke pori-pori. Pori-pori ini kan sebagai bagian terluar dari eksistensi diri. Pada akhirnya nanti juga tidak ada luar dalam ya, sementara itu karena kulit kita ini bagian terluar. Peleburannya, perengkuannya ini ke semesta raya, ke tidak terbatasan. Getarannya kenceng banget, langsung nembus. Oh ya. Makin membesar. Kita ini aja. Spiritual aliran kenceng banget kita. Kalau spiritual dengan teknik bertele-tele ya, wah, enggak jadi-jadi. Bahkan teman-teman ya, permasalahannya begini ya. Kita ini dalam kehidupan yang sekarang ini udah berapa tahun, berapa puluh tahun, belum kehidupan sebelumnya, di putaran sebelumnya, udah berapa ratus tahun kita ini selalu menanam kerak-kerak itu, menanam jelaga, bahasa Jawa itu tayengen itu loh kalau besi. Nah, semakin lama semakin mengendap. Kalau tidak dilakukan langkah-langkah spiritual yang kencang tadi, bahkan saya lebih senang menggunakan kata-kata spiritual yang langkah-langkah yang ekstrim ya. Maka kerak-kerak itu ya kita bayangkan sendirilah bagaimana susahnya ya. Dan kerak itu akan sangat berpengaruh bagi kehidupan ini. Langkah-langkah nafas perengkuan, nafas peleburan, kemudian cakra-cakra Krishna, cakra tapak Buddha, itu sebenarnya adalah langkah-langkah yang kencang tadi. Di pusaran alam semesta yang sempat banyak waktu sudah saya sampaikan ya Mbak Mami, bahwa ternyata pusat alam semesta itu diri kita sendiri. Sekali lagi jangan dibayangkan kalau pusat kok banyak. Bagi perspektif fisik, yang namanya pusat ya satu titiknya. Tapi dalam dunia kuantum, pusat itu bisa tidak berjumlah.
Dan semakin kita masuk semakin dalam, semakin menjadi sejati, maka temuilah dirimu ternyata adalah pusernya alam semesta ini.